04091208 dari Universitas Bosowa Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika sebagai seorang mahasiswa. Etika sebagai seorang mahasiswa adalah intelektual yang sangat berperan penting bagi bangsa dan negara ke depannya. Banyak yang harus dikembangkan ketika masih menjadi pelajar dan berubah menjadi mahasiswa. Salah satu yang menjadi penunjang dalam bermahasiswa adalah beretika. Etika yang diterapkan di kampus jelas berbeda-beda, tidak sama dengan kampus satu dengan kampus lain. Etika yang bisa dilakukan mulai dari lingkungan kampus seperti berinteraksi dengan dosen, teman, pegawai kampus, serta siapapun yang berada di lingkungan kampus. Etika yang dimaksud adalah pandangan yang baik atau buruk pada suatu hal dengan dilihatnya dari sudut pandang tersebut. Maka, mahasiswa harus bisa memilih yang baik dan benar, serta bertindak sesuai keadaan yang sedang dihadapinya tersebut. Beberapa etika yang harus diperhatikan sebagai mahasiswa secara umum yaitu: pertama, berpakaian sopan dan rapi. Pada dasarnya, seorang bisa dilihat dari cara berpakaiannya, maka dari itu, mahasiswa bisa berpakaian yang sopan dan rapi sebagai simbol bahwa dirinya merupakan kaum terpelajar. Kedua, mematuhi peraturan yang berlaku. Di lingkungan kampus pasti memiliki peraturan yang berlaku untuk dipatuhi. Tidak hanya dipatuhi, namun juga harus bisa menerapkannya, tidak hanya di kampus tetapi juga di luar kampus. Jika mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku, maka akan mencoreng namanya sendiri di kampus tersebut. Ketiga, bertutur kata yang baik. Sebagai mahasiswa, bertutur kata yang baik merupakan cerminan dari orang yang intelektual. Apa yang dikatakan harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam. Tentu saja dirinya harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitannya, karena dengan etika mampu mengendalikan mahasiswa dapat melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak. Contohnya, etika mampu mengendalikan siswa berdemonstrasi sehingga tidak melakukan anarkis. Selanjutnya, beberapa contoh etika yang dapat diterapkan sebagai mahasiswa. Pertama, etika dalam hubungan sesama mahasiswa. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Kedua, etika dalam berkomunikasi dengan dosen. Menghormati waktu dan ruang dosen, mendengarkan dengan baik dan terbuka untuk kritik dan saran. Ketiga, etika akademik. Menghargai kejujuran dalam mengerjakan tugas dan ujian, menghindari plagiarisme, dan datang ke kelas tepat waktu. 4. Etika dalam menjaga lingkungan kampus. Mematuhi peraturan yang berlaku, memelihara saran dan perasaan, serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan. 5. Etika dalam berdiskusi. Mendengarkan dengan hormat, menyampaikan pendapat dengan bukti, dan menghormati pandangan teman sekelas. 6. Etika organisasi kemahasiswaan. Saat memasuki dunia kampus, kamu mungkin akan mengikuti organisasi atau himpunan mahasiswa. Etika organisasi kemahasiswaan menjadi pedoman penting dalam mengelola organisasi dan menjalankan program kerja. Organisasi yang berintegritas harus mampu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Seluruh anggota organisasi harus bekerja sama dan bahu-membahu demi mencapai tujuan bersama. Buatlah keputusan secara demokratis dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Etika penggunaan fasilitas kampus. Etika sebagai mahasiswa berikutnya adalah penggunaan fasilitas kampus. Sebagai mahasiswa, kamu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas kampus dengan sebaik-baiknya. Menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kampus merupakan kewajiban bersama. Hindari membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas atau menggunakan fasilitas secara
Gunakan fasilitas sesuai dengan peruntukannya. Contohnya, gunakan perpustakaan untuk belajar, gunakan laboratorium untuk praktikum, dan gunakan lapangan untuk berolahraga. Hindari menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Mengedepankan kepentingan bersama dalam penggunaan fasilitas juga penting. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan fasilitas dengan adil. Hindari menguasai fasilitas untuk diri sendiri atau kelompok tertentu. Etika interaksi antar mahasiswa. Etika interaksi antar mahasiswa merupakan tugas penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dan saling mendukung. Di kampus, kamu akan bertemu dengan berbagai individu dari berbagai latar belakang dan budaya. Oleh karena itu, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang menjadi kunci utama dalam membangun hubungan yang harmonis. Terapkan toleransi dan saling menghargai pada sesama mahasiswa. Hindari diskriminasi dan perundungan dalam bentuk apapun. Bersikaplah terbuka dan mau belajar dari orang lain. Sikap etika sebagai mahasiswa ini akan memperkaya wawasan dan pengalaman selama di bangku kuliah. Bangunlah suasana kekeluargaan dan gotong royong. Saling bantu dan dukunglah satu sama lain dalam proses belajar mengajar. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan untuk memperluas jaringan dan mengenal lebih banyak orang. Etika di era digital. Di era digital ini, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan media sosial harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Hindari ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Menghormati privasi orang lain di dunia maya juga merupakan bagian penting dari etika digital. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka. Berhati-hatilah dalam menyebarkan foto atau video yang dapat merugikan orang lain. Sebagai mahasiswa, kita juga harus menjadi pencari dan penyebar informasi yang akurat. Selalu periksa dan pahami bagaimana mencari sumber informasi yang tepat sebelum membagikannya. Hindari menyebarkan hoax atau berita palsu. Bersikaplah kritis dan objektif dalam menerima informasi. Etika pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, penting untuk selalu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Pertama, jagalah nama baik kampus selama kegiatan pengabdian masyarakat. Berperilaku sopan dan santun, tunjukkan etos kerja yang tinggi, dan patuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Hindari tindakan yang dapat merusak citra diri, tim, dan kampus. Kedua, kedepankan kepentingan masyarakat yang dibantu. Jadilah pendengar yang baik, pahami kebutuhan mereka, dan berikan solusi yang tepat dan bermanfaat. Hindari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ketiga, bekerjalah dengan sopan santun dan menghormati budaya setempat. Sesuaikan diri dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan serta gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Demikian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.